Usai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, jenazah Juliana Marins malam ini akan diterbangkan ke negara asalnya Brasil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brasil. Duka mendalam menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan, jenazah Juliana selesai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali. Jenazah Juliana akan diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali malam ini menuju ke kampung halamannya di Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Mandara menyerahkan jenazah ke antar bangsa ya, start pukul 10 ya, dan jenazah berangkat di pukul 12 ke bandara. Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 2 Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak Bu? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Sebelumnya, Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana mengalami luka memar, luka gores, dan patah tulang yang memicu pendarahan hebat. Hasil otopsi menunjukkan Juliana tewas 20 menit setelah terjatuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menyusul insiden tewasnya pendaki Brasil Juliana Marins, pemerintah bertekad untuk mengevaluasi prosedur standar pendakian Gunung Rinjani. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi mengevaluasi SOP pendakian Rinjani. Hal ini dilakukan buntut insiden pendakian Brasil Juliana Marins yang tewas terjatuh dan mendapat sorotan internasional. Kementerian Kehutanan mendapat banyak masukan dan evaluasi. Usulan yang masuk seperti pemasangan papan penanda hingga penggunaan alat pelacak yang bisa dipasang di tubuh pendaki. Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas, ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. Secara total prosedur pengamanan ya, SOP ya, secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat, mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Seorang polisi menjadi korban penganiayaan yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Seorang anggota Polres Intan Jaya, Bribda Ricardo Pasaribu menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Insiden ini terjadi di area kompleks Kios Palopo, Distrik Sugapa. Korban mengalami luka cukup serius pada bagian telinga kanan dan saat ini telah dibawa ke RSUD Sugapa guna menjalani perawatan medis intensif. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan
serta percayakan kasus ini kepada aparat keamanan. Polisi akan mengambil langkah tegas terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Polisi dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, yang belakangan kembali menjadi titik rawan aksi kekerasan oleh KKB. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Ratusan warga sejak pagi antre memadati kantor Samsat Kota Cilegon, Banten untuk membayar pajak. Tingginya antusiasme warga memaksa pihak berwenang memperpanjang masa pemutihan pajak yang semestinya berakhir hari ini hingga 31 Oktober mendatang. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis sistem Manunggal 1 Atap, Kota Cilegon masih terus dipadati oleh ribuan warga yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya sampai 30 Juni kini hingga 31 Oktober 2025. Meski demikian, dari hasil program pemutihan pajak kendaraan bermotor, capaian target pajak kendaraan baru mencapai 33 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 67 miliar rupiah. Dari 92 ribu tunggakan kendaraan, baru 45 ribu kendaraan yang membayar pajak. Tunggakan kendaraan memang baru setengahnya, dari 92.000 baru 45.000 kendaraan yang sudah melakukan kegiatan di tiap titik masyarakat. Artinya kami dari Samsat Cilegon artinya melayani semua masyarakat lah. Dengan adanya perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak perlu membayar denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cukup membayar pajak untuk tahun berjalan saja tanpa dikenakan syarat khusus. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Perpanjangan program pemutihan pajak juga disambut antusias warga Kota Bandung. Ya, warga antre program pemutihan pajak di kantor Samsat Bandung Tengah, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kesempatan bagi warga yang menunggak pajak untuk memanfaatkan program pemutihan pajak Pemprov Jabar. Program pemutihan pajak yang semestinya berakhir 26 Juni diperpanjang hingga 30 September mendatang. Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya bersama beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya sekolah rakyat ini disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir
Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya, di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan.